Brigadir J ternyata selama ini diancam. Dan di mana letak keberadaan dari Baradae? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update kasus tentang Baradae dan Brigadir J. Drama kepolisian ini tuh bikin orang-orang tuh nggak tenang ya, karena sekarang udah lama banget. Dan ada poin-poin dan bukti-bukti baru yang terkuak lagi nih. Yang pertama, di mana sih keberadaan Baradae sekarang ini? Lalu HP dari kekasih Brigadir J yang disita oleh kepolisian mau diapain lagi nih? Lalu dari pihak kepolisian kepada pengacara dan juga keluarga Brigadir J yang mempertanyakan tentang kasus anaknya. Serta ancaman yang ternyata sudah lama diterima oleh Brigadir J dan sempat menangis menelpon ibunya. Let's go kita bahas. Yang pertama, let's go bakal bahas tentang ancaman yang didapatkan oleh Brigadir J. Ternyata bukti baru bahwa selama ini tuh Brigadir J tuh diancam gitu. Bahkan ancaman yang diterima Brigadir J itu ancaman serius ya. Katanya tuh udah dari bulan Juni. Nah, ternyata 1 bulan kan udah ancaman ini terjadi. Nah, ancaman tuh ada kalimat kayak gini. Apabila naik ke atas akan dihabisi atau dibunuh. Nah, kira-kira ini kalimat yang menjadi ancaman bagi Brigadir J. Apa maksud kalimat ini? Apakah jangan sampai kamu naik ke lantai 2, nanti bakal dihabisi atau dibunuh? Makanya dia turun lagi ke lantai 1, ke kamar pribadi karena nggak boleh naik ke lantai 2. Atau ada kasus yang mereka tangani, ini nggak boleh sampai naik ke atas lagi. Kalau sampai naik ke atas, berarti akan dilakukan penyidikan. Dan kasus yang ditutup-tutupi akan terbongkar dan oknum akan ketahuan. Nah, berarti Brigadir J ini mengetahui satu hal yang sangat rahasia dari suatu kasus kepolisian gitu. Tapi dijelaskan sama Kamarudin Simanjuntak dari pengacaranya sendiri, pengacara Brigadir J, keluarga Brigadir J, itu dia nggak menjelaskan apa yang dimaksud dengan naik ke atas ini. Nah, karena nggak dijelaskan, kan kita berspekulasi lagi ya. Apa maksud kalimat dengan tidak boleh naik ke atas atau bakal dihabisi? Dan berarti sekarang Brigadir J sudah dihabisi, itu apakah dia sudah melanggar perintah untuk tidak menaikkan hal ini ke atas? Jadi Brigadir J itu sangat deket banget sama sang ibu, sampai sering telepon-teleponan. Nah, pernah dia telepon ibunya sambil nangis-nangis. Nah, dia itu bilang, ini aku dapat ancaman, Bu. Ancaman itu sangat berat, sampai aku tuh nggak kuat gitu loh. Sambil nangis, ceritain tentang ancaman yang dia dapat gitu. Berarti ancaman apa yang bisa bikin Brigadir J itu sampai nangis? Nggak mungkin kan ancaman-ancaman pinjol? Dia polisi loh. Apa yang bisa membuat polisi itu menangis? Ya pasti tekanan yang sangat besar. Dari atasan mungkin? Atau dari mana gitu. Menurut kalian apa yang bikin polisi menangis dan tertekan gitu? Dan ancaman itu didapatkan berhari-hari dari bulan Juni. Sampai hari kematian Brigadir J pun masih mendapatkan ancaman yang begitu besar. Bahkan Brigadir J sempat kasih tahu orang tuanya dan keluarganya ya, untuk nggak menghubunginya selama 7 jam terakhir di hari kematiannya. Apakah Brigadir J sebenarnya tahu? Ini teori lagi ya. Apakah Brigadir J sebenarnya tahu hari itu adalah hari terakhir dia? Dan kan nggak mungkin kalau Brigadir J ini dari bulan Juni dia tuh dapat ancaman yang begitu berat sampai nangis, itu masih bisa kepikiran buat melakukan hal mesum gitu, melakukan hal bejat gitu. Aku lagi nangis, depresi selama sebulanan. Hiburannya apa ya? Hiburannya berbuat mesum? Itu nggak mungkin ya. Menurutku sedikit nggak make sense ya, tapi bisa make sense juga. Tergantung orang ya, ini kan berbeda-beda kalau orang. Jadi karena terlalu stres, mendapat ancaman, bisa jadi melakukan tindakan pelecehan seksual. Jadi kalau udah stres banget dan dia tahu permasalahan dia nggak bakal kelar, ya aku lebih baik nekat gitu. Makanya dia bisa masuk ke kamar Putri Chandrawati untuk melakukan hal terakhir yang ingin dia lakukan. Dan waktu Baradae pun masuk, dia udah mempersiapkan diri untuk mengakhiri hidupnya gitu. Dan makanya dia melancarkan tembakan duluan. Atau memang dia sengaja melancarkan tembakan duluan, tapi sengaja tidak mengenai Baradae, supaya Baradae yang menembak balik dirinya gitu. Dan ternyata Brigadirnya ini memiliki kekasih ya. Nama kekasihnya itu adalah Vera Simanjuntak. Nah, akhirnya kekasih ini keluar. Setelah kemarin tuh yang disorot tuh cuma keluarganya sama pengacaranya ya. Akhirnya sang kekasih ini keluar. Nah, kekasih ini tuh udah berpacaran lama sama Brigadir J. Dan sekarang HP dari kekasihnya ini itu disita polisi.
Nah, katanya sih polisi mau menyelidiki kasus ini lewat HP-nya si kekasih gitu. Apa jangan-jangan nanti di-hack? Loh, apakah kekasih ini sudah ingat semua betul chat-chatnya dari Brigadir J? Takutnya setelah selesai diperiksa, dibalikin lagi HP-nya, ini ternyata ada chat-chat yang tidak bisa dibuktikan gitu loh. Nah, ternyata si kekasihnya ini masih kontek-kontekan sama Brigadir J itu terakhir hari Jumat, tanggal 24 jam 4 sore gitu. Dan kekasihnya ini juga diperiksa. Nah, bagaimana perasaan kekasihnya waktu mendengar kabar bahwa Brigadir J ini itu melecehkan istri pimpinan ya. Aku nggak bisa bayangin kalau ternyata ini kasusnya benar, pasti sakit hati banget. Tapi kalau hal ini ternyata nggak benar, seperti teori-teori yang kita utarakan, lebih sakit hati lagi karena udah difitnah, dia harus kehilangan kekasihnya. Dan ceritanya pun dikarang gitu. Kita masih berharap kepolisian bisa mengungkapkan cerita yang sebenarnya gitu loh. Kemudian polisi juga meminta bahwa pengacara dari keluarga korban ini jangan asal ngomong, jangan asal bicara. Nah, kenapa? Karena Kamarudin Simanjuntak ini kan selalu mengutarakan asumsi-asumsi ya gitu. Katanya ada pembunuhan berencana, disiksa dulu, digunakan sajam gitu. Nah, polisi bilang, kamu tuh nggak usah ngurusin terlalu kayak gitu loh, jangan asal bicara. Nah, omongin aja sesuai hukum dari pengacara. Polisi bilang kayak gitu. Nah, kenapa Pak Polisi? Pengacara dari korban itu adalah juru bicara alias jubir gitu. Dia mengutarakan hal-hal tersebut, itu kan menggunakan asas praduga tak bersalah. Jadinya kenapa dia bisa menggunakan omongan pembunuhan berencana dan lain-lain? Karena pas diotopsi, lah kok ada memar, lah kok ada penganiayaan, lah kok ada sayatan, katanya tembak-tembakan. Nah, dari ngomong katanya tembak-tembakan ternyata jadi sayatan, nggak usah Kamarudin Simanjuntak lah. Keluarganya pun juga bertanya-tanya melalui Kamarudin Simanjuntak. Pak, ini anak saya kayaknya ada yang nggak beres deh, kenapa saya nggak boleh ngelihat peti dan jenazahnya, Pak? Di jenazahnya pun ada banyak luka-luka memar yang aneh, Pak, gitu. Bapak bisa nggak sih tolong, ini kayaknya janggal deh, hati seorang ibu, hati orang tua itu ngerasa ini tuh anak saya nggak mungkin melakukan hal ini. Nah, karena hal tersebut, makanya bisa diduga kan gitu, dilepar ke publik. Supaya polisi juga beneran nih, carinya bener-bener cari gitu. Tiba-tiba kalau ternyata dugaan dari Pak Kamarudin Simanjuntak ini ternyata benar gimana? Apakah polisi mau minta maaf sama Pak Kamarudin Simanjuntak? Tapi kalau cerita dari Baradae dan juga kepolisian yang benar, ya kita harus apresiasi. Let's Go pun dengan ngomongin teori-teori kemarin ya, ternyata semua teori itu salah. Dan cerita yang benar adalah bahwa Putri Chandrawati itu memang mau diruda paksa oleh Brigadir J. Let's Go bakal mengakui bahwa dan akan mengangkat kasusnya sesuai dengan putusan pengadilan gitu loh. Yang sebenar-benarnya ya. Menurut kalian boleh nggak sih dari pengacara korban ini untuk memberikan asumsi-asumsi gitu berdasarkan dugaan-dugaan yang dia pikirkan gitu. Berdasarkan hasil otopsi juga. Kemudian kemana Baradae? Hah? Kalian ada yang tahu nggak kemana Baradae? Nah, dari awal kasus ini sampai sekarang Baradae itu nggak muncul, nggak ada konferensi pers, nggak ada keterangan apapun, sosial medianya juga nggak ada gitu. Tempatnya di mana juga kita belum dikasih tahu. Nah, ternyata Baradae itu lagi disembunyikan, diisolasi gitu sama pihak kepolisian ya. Padahal kan dia polisi, tapi disembunyikan sama polisi juga. Katanya sih Baradae ini diamankan atau diisolasi gitu karena takutnya dia ini terdistract sama berita-berita yang ada, beritaan dugaan-dugaan gitu. Nah, karena dugaan ada pembunuhan berencana dan juga penganiayaan, takutnya kepolisian bahwa dugaan ini itu dilakukan oleh Baradae gitu, katanya kepolisian. Jadinya makanya Baradae ini diamankan supaya tuduhan-tuduhan pembunuhan berencana dan lain-lain itu tidak ke Baradae sendiri. Tapi yang jadi pertanyaan Let's Go ya, kemarin kan Let's Go udah bahas, dari 11 saksi, katanya ada 1 tersangka. Nah, tapi dari artikel yang ini, kepolisian membantah bahwa Baradae adalah tersangka. Berarti, benar nih Baradae itu saksi. Siapa tersangka utama yang jadi yang satu ini? Apakah salah satu anggota kepolisian juga? Sampai sekarang tersangka juga belum diungkap gitu loh. Membuat pertanyaan baru lagi ya. Menurut kalian gimana nih tentang kasus Brigadir J? Tentang ancaman yang dia dapatkan, tentang efek ancaman yang dia dapatkan. Kalau kalian dapat ancaman seperti itu, kira-kira menurut kalian siapa yang ngancam Brigadir J? Dan apakah di saat dapat ancaman seperti itu, kalian masih bisa melakukan hal-hal tindakan mesum atau enggak? Atau kalian memang bisa melakukan tindakan hal mesum karena mendapat ancaman seperti itu? Coba komen aja di bawah. Let's Go disclaimer sekali lagi, apa yang Let's Go omongin adalah beberapa sumber dari media konvensional yang katanya independen terpercaya gitu.
Karena sumber media konvensional ini berdasarkan omongan dari para tugas kepolisian, jadi sebenarnya yang ngasih cerita ini adalah petugas kepolisian. Jadi ini bukan menggiring opini, ini hanya teori kenapa A, kenapa B, kenapa C gitu. Kenapa kasus Brigadir J kayak gini, kemana Baradae gitu, kenapa, dan kenapa. Itu aja sih yang bisa disampaikan. Coba komen aja pendapat kalian tentang hal ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya. Nah, memiliki tapi tetap sopan.